Semangat pagi. Apa kabar sahabat jalan usaha? Hari ini kami ingin berbagi untuk para pemula calon pengusaha bakso. Untuk mengawali pembuatan bakso, kami akan memberikan pengetahuan tentang pengenyal untuk bahan bakso. Mari ikuti dan simak bersama. Produk pengenyal bakso. Banyak produksi pengenyal bakso yang ditawarkan di pasar, dengan berbagai macam kemasan dan merek dengan fungsi penggunaan yang sama. Adapun beberapa pengenyal sebagai berikut. Vibrisol adalah nama sebuah merek perusahaan dari Australia. Perusahaan tersebut memproduksi berbagai macam fosfat. Adapun salah satu produksinya yang dibuat khusus untuk pengolahan daging. Fosfat ini sudah banyak dipergunakan oleh industri-industri makanan sebagai alat bahan pengenyal, seperti pengolahan nugget, bakso, sosis dan banyak sekali jenis makanan lainnya. Fungsi dari fosfat adalah mempertahankan air dalam daging agar tidak hilang, atau dengan kata lain mengikat air. Kalau fungsinya dalam adonan bakso, dengan adanya fosfat akan mempertahankan kandungan air dalam adonan bakso, sehingga didapatlah tekstur bakso kenyal yang disukai oleh konsumen penikmat kuliner bakso. Sertifikasi produk. Tentunya produk-produk tersebut sudah lulus dari pengecekan dari badan hukum secara regulasi maupun sertifikasi dari badan pemerintah, jadi penggunaan bahan ini sudah aman dipergunakan dengan sesuai ukuran yang telah ditentukan. Setelah kita memahami mengenai beberapa pengenyal, mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Kami akan membuat bakso dengan bahan baku campuran daging sapi dan daging ayam. Untuk bahan baku ini kami serahkan kepada Anda, dengan mempertimbangkan modal usaha yang akan Anda jalani. Daging sapi. Pilih daging sapi yang segar dan sedikit lemak. Daging sapi yang segar memiliki ciri khas warna cerah dan tidak berbau. Daging ayam filet. Pilih daging ayam filet bagian dada yang benar-benar segar. Untuk bahan baku, kami memilih sagu seperti gambar yang ditayangkan ini, untuk kualitas bagus. Harga terjangkau, dan sudah kami gunakan bertahun-tahun untuk usaha campuran bahan baku bakso. Bumbu dasar bakso. Untuk bumbu dasar bakso, kami akan jelaskan setelah tayangan berikut ini. Bahan pengenyal. Untuk bahan pengenyal kami menggunakan bahan Vibrisol. Untuk bahan pengenyal silahkan Anda dapat memilih merek lain sesuai keinginan Anda. Setelah mempersiapkan semua bahan untuk membuat bakso, mari kita lakukan pengemasan yang selanjutnya untuk persiapan proses penggilingan pembuatan adonan bakso. Kami menggunakan jasa penggilingan bakso ini, karena produksi yang kami buat cukup besar dan banyak. Cocok untuk para pengusaha bakso yang belum memiliki mesin. Jasa penggilingan bakso ini biasanya di setiap pasar pasti ada.
Langkah berikutnya mari kita simak bersama-sama dalam proses pencetakan bakso dan pematangannya. Di sini kami melakukan pencetakan bakso dengan menggunakan tangan. Mari kita simak bersama. Panaskan air. Siapkan air yang sudah mendidih. Ukur isi volumenya. Angkat dan tempatkan di mana Anda akan mengerjakannya. Lalu diamkan beberapa menit saja agar suhu di dalam panci tidak terlalu tinggi, agar proses pematangan pertama dalam panci merata. Mencetak bakso. Apabila mencetak bakso dengan tangan, pastikan tangan sudah dicuci dengan sabun dan tidak ada kotoran di sela-sela jari maupun pada kuku-kuku Anda. Dan apabila Anda menggunakan perhiasan seperti cincin atau yang lainnya, sementara dibuka dahulu. Untuk mencetak bakso ukuran kecil, standar berat sekitar 13, 14 atau 15 gram. Atau silakan Anda bisa menentukannya sendiri. Ketika mencetak bakso, hal yang harus diperhatikan adalah suhu air yang harus dijaga. Standar untuk mengerjakan sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Isi kembali dengan air panas agar suhunya stabil. Untuk pencetakan bakso ukuran besar, ambil adonan sesuai keinginan, lakukan pembulatan. Ketika sudah didapat, tekan adonan dengan sendok agar terbentuk lubang. Masukkan dengan mengisi topping yang diinginkan, lalu tutup dengan dibantu sendok dan bulatkan. Dan lakukan pencetakan dengan berulang-ulang. Apabila sudah cukup pencetakan pembuatan bakso, dan kiranya akan segera pada proses pematangan, hal ini harus diingat dan diperhatikan agar mendapatkan hasil bakso yang maksimal sesuai dengan keinginan. Nyalakan tungku kompor, lalu sesuaikan standar volume apinya. Pastikan tidak berubah-ubah nyala api. Ambil panci berisi bakso, letakkan di atas kompor dengan aman. Tahap pematangan bakso di kondisi ini harus benar-benar diperhatikan, agar hasilnya sesuai yang kita inginkan. Tahap pemasakan pematangan bakso ini harus diperhatikan, simak baik-baik. Ini adalah waktu pematangan yang kita inginkan. Tandanya, bakso semua akan terapung ke permukaan air. Perhatikan warna bakso yang terendam air akan berubah dengan warna lebih gelap dibandingkan bakso yang ada di permukaan dengan warna seperti warna awal. Untuk menghasilkan tingkat pematangan yang merata, lakukan pengadukan seperti di tayangan ini. Atur suhu air. Suhu air di tahap pematangan ini pastikan jangan sampai suhunya naik dan mendidih. Agar tekstur bakso terjaga dan tidak rusak. Bakso matang akan terasa bergetar kalau sedikit dipukul pada tangkai pegangan serokan. Kalau Anda sudah terbiasa, insting feeling ini akan cepat dapat menangkapnya. Angkat dan lalu tiriskan.
Proses pendinginan. Dinginkan bakso yang sudah ditiriskan dengan segera diangin-anginkan. Apabila di rumah Anda terdapat kipas angin, lakukan seperti tayangan ini. Dengan proses pendinginan ini agar pematangan bakso dalam suhu masih panas akan segera berhenti dan akan mempertahankan tekstur bakso yang kenyal. Bakso yang telah didinginkan akan tampak perubahan warna pada ciri khas bakso itu sendiri. Pengemasan untuk penyimpanan waktu yang lama sebaiknya simpan di suhu 21 derajat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe agar kami dapat berkarya dan berbagi. Demikian ulasan cara membuat bakso yang dibuat asli dari tangan pedagang itu sendiri. Beliau telah mempersilahkan kepada jalan usaha untuk berbagi pengalamannya yang diperoleh bertahun-tahun dari usaha bakso sendiri. Terima kasih dan salam sukses.